dari salah satu saksi kita yaitu Bro Joni Lim. Ini dari PKI 1 Pak ya. Terima kasih Pak atas undangannya. Dan juga semua chapter presiden yang ada di sini, yang pertama adalah Bro Jeffrey dari chapter JMC. Ya, ini presiden chapter dari JMC. Selanjutnya adalah presiden chapter dari JMP. Dari JMP, Pak Sanjaya. Kita semuanya oleh atas yang terbaik yang Tuhan beri. Bro, saya 3, saya pendek, atletik, cerita, kali tapi saya kenal oleh masalah kenal saya, tapi Yesus kenal saya. Amin. Dan berdiri di sini bukan gagahan buat saya, semua yang kasih karunia Tuhan buat saya. Sebelum tangan kenal Tuhan, seorang pecandu narkoba yang pernah berjudi, berjinan, akan sering ngomong ke istri. Saya berasal dari Kalimantan Barat, Singkawang, lanjut istriku keren. Saya bukan dari keluarga yang mengenal Tuhan. Gak bisa dibilang dari keluarga yang kacau balau, tidak ada contoh yang baik buat saya. Apa saya sedihnya banyak, kalau banyak pasti lebih dari 1. Saya umur 4 tahun, mama saya sudah meninggal. Jadi saya dibesarkan tanpa contoh yang baik dan kasih sayang seorang ibu. Saya berangkat di Jakarta tahun 96. Saya diusaha di Jalan Garmen atau di bidang konveksi. Dari 7 karyawan sampai ratusan karyawan. Di situ saya pikir saya bisa melakukan banyak hal. Nah, berjalan waktu, kena judi bola, prestasi, pergi malam, pulang pagi. Istri orang tua ngomong saya bilang, duit saya mau pakai apa tuh hak saya. Begitu sombong keluar kata-kata. Dari situ saya beberapa kali overdoses
Teman saya ada OD, depan saya mati juga ada berapa orang. Yang saya kenal banyak yang kena HIV, hanya step bebas. Tapi saya bersyukur hari ini saya ada di sini, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Masuk 2009, di situ keuangan saya mulai bermasalah. Saya mulai utang gitu. Saya pakai kekuatan saya ingin lepaskan narkoba, judi, wanita. Saya rehab di selalu rumah sakit. Saudaraku, bukan saya keluar dari narkoba, dari ekstasi, rehab naiknya ke sabu. Jadi parah lagi. Jadi kalau sabu satu hari hanya bahas. Jadi bukan tetap menyelesaikan masalah tanpa masalah. Saya masih pakai kekuatan saya tadi. Waktu itu saya bikin blue jean magitan. Saya ambil di toko bahan, saya ambil blue jean magitan. Saya bikin blue jeannya laku-laku saudara. Jadi tanpa masalah, saya dikerjakan rekor. Jadi orang cari saya pasti nagih utang. Jadi hidup dalam ketakutan. Satu hari teman saya juga bareng-bareng teman kita main pulang malamnya. Dia jalan-jalan lah, ketemu seperti tugas kali ini. Dia selalu ngajak saya. Saya waktu itu bikin, saya cuma nggak mikirin utang, saya nggak mikirin apa-apa. Suatu hari dia bilang, kamu datang di tempat ini ada orang mau beli bulu kamu. Saya lihat mau beli bulu saya langsung datang. Sekitar ada 12 orang, 15 orang. Tapi saya duduk di situ, nggak ada kata beli bulu saya. Saya bingung kan. Dia cerita tentang Yesus. Saya waktu itu Yesusnya pikir itu Tuhannya orang boleh kan. Tapi di tempat itu saya merasakan ada satu sukacita yang belum pernah saya dapatkan. Tapi utang tetap saudara. Nah itu saya pulang beberapa hari lagi, dia ngajak datang lagi. Nah di situ sekitar dia 15 orang. Jadi banyak yang angkat tangan, perkenalkan diri bahwa dia mantan pemakai narkoba. Di giliran saya bilang saya bukan mantan, saya masih pakai. Tapi saya nggak tahu dengan cara apa saya bisa keluar dari narkoba ini. Jadi teman-teman itu yang lain tugas hari itu yang bersatu doa. Saya merasa ada sesuatu terangkat dari hidup saya. Waktu itu sukacita banget. Masuk 2010 bulan 7 April itu hari ulang tahun anak saya yang kedua. Nah, saya berjanji nanti hari pulang sekolah saya mau antar dia makan sama teman-temannya makan pizza. Hari itu saya sakau saya pergi lah ke Mangga Besar. Di satu hari saya beli narkoba saya pakai di satu Mangga. Waktu saya masuk perasaan saya berani enak. Nah, saya pakai setengah jam kira-kira saya keluar dari hotel itu, saya buka pintu. Di depan pintu ada 4 polisi dari Kodam, Metro Jaya. Bayangin aja saudara, usaha masalah, keluarga masalah, kita masuk penjara. Dalam hati saya, udah hancur hidup saya. Saya dibawa satu di kota Metro Jaya. Di situ sekitar ada 7-8 orang, satu saya itu. Saya lihat satu orang baca kitab, saya deketin. Saya bilang, boleh pinjam kitabnya? Jadi kan kamu Kristen? Saya bilang, iya sudah, saya belum tahu. Di situ saya belum tahu, belum mengaku hati percaya. Nah, saya dibawa satu tempat ruangan kecil tempat ibadah, saya duduk. Saya pertama kali dengan satu rohani Bapak sentuh hatiku, saya nangis seperti anak kecil saudara. Ya sedangkan waktu ditangkap dia tendang dikumpulin polisi, karena nangis. Masa satu lagu kita bisa menangis? Di situ saya didoakan sama korwat kita kami tulisan. Saudaraku dulu teman waktu kita jaya kita punya duit, hanya teman saja. Waktu kita ada masalah, semua dia gabung, kita gabung. Cuma hanya satu nama yang perlu saya kenal, adalah Yesus Kristus. Yang memberi saya kekuatan 4 bulan saudaraku. Kalau kita ada masalah masuk penjara itu 1 hari seperti 1 bulan. Saya melewati 4 bulan, saya dipindahkan ke dari 500 orang ke ribuan orang. Takut nggak atasi itu? Aku saudaraku, saya belum pernah masuk penjara. Sebelum di kota kan kita takut-takutin. Kita ada di Palembang. Waktu saya masuk, saya lihat ada gereja besar. Jadi di sana 1 hari 2 kali ibadah saya ikuti. Masuk bulan Oktober,
pemilihan panitia Natal. Saya dipilih jadi panitia Natal. Saya bilang, saya baru masuk kerja, saya jadi panitia Natal, saya kerjanya apa? Saya bingung kan. Nah, udah berapa seminggu kemudian saya dikasih satu proposal. Saya bilang, ya kamu bagian cari dana. Saya buka proposalnya 52 juta. Saya bilang, Tuhan, mana salah? Di dalam penjara cari 52 juta. Di luar belum tentu kita bisa dapat, saya bilang. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya berdoa, tiap blok kan punya format kan. Saya minta izin. Dari hari pertama saya dapat puluhan juta. Saya begitu senang. Saya lupa saya di penjara jadinya. Jadi saya berjalan aja. Yang sekarang saya tahu apa yang tidak bisa kita kerjakan, Tuhan akan kerjakan. Kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Waktu itu saya dipanggil sidang. Ya, saya bilang kamu siapkan 200 juta untuk rehat. Saudaraku jangankan 200 juta. 2 juta pun saya tidak ada waktu, saya kena ditangkap polisi. Jadi barang semua diambil, laku banget. Jadi habis diambil orang lain. Jadi zero mental. Saya pasrah aja. Jadi istri saya waktu itu di rumah akan mesin apa nih keluar. Angkat 25 juta dikasih jasanya. Jasa tidak mau. Jadi tuntut 7 tahun. 7 tahun paling dikit kan 5 tahun. Istri saya nangis. Anak saya waktu itu umur 4 tahun dia. Apa rasa nangis, jadi sudah berdewasa nonton besok. Ya, bapak sempat pulang. Waktu itu saya mengerti. Tuhan Yesus bisa tolong masalah saya di tentang hukum itu kan. Nah, saya cuma berdoa. Ya, apa? Ada pendeta masih bilang gitu. Saya ingat sama dia bilang, jangan mengandalkan manusia, andalkan Tuhan. Begitu saya berdoa, Tuhan, saya serahkan hidup saya dan masalah saya, hukum saya dan keluarga saya dalam tangan. Itu dia berdoa kan. Dan Tuhan itu cemen, dikit-dikit nangis ya. Itu udah lewat. Ada teman dari situ dia bilang, kamu gimana? Saya bilang saya dituntut 7 tahun, saya kasih 25 juta dia nggak mau. Dia bilang mana mau, paling dikit kamu kasih 50. Saya bilang saya punya duit kamu. Saudaraku beberapa seminggu kemudian ada teman-teman kumpulin 30 juta kasih saya. Di dalam penjara 10.000 bisa bunuh orang. Tapi kita bisa gerakan orang kasih kita juga bisa. Saya kasih jasanya. Ya saya bilang ini 1 juta dan itu nggak bisa. Kamu ke hakim. Nah istri saya ke hakim kasih 20 juta. Saya diputuskan 1 tahun 4 bulan. Saya sudah menjalankan 8 bulan, berarti tinggal 6 bulan lagi. Jadi yang saya jalani 50 juta sudah dicukupkan Tuhan. Malah lebih. Kayaknya 2011 500 orang masuk ke dalam penjara yang kunjungan, kita yang kasih makan. Jadi di dalam penjara itu banyak padang-padang besar itu banyak duit. Nah itu 6 bulan itu saya kerjanya, saya bersihin gereja, pakai sikat gigi yang sikat yang tinggal ini sikat. Jadi dulu yang kesombongan semua sudah pasti dosa. Jadi saya melayankan sampai itu aja dulu. Waktu itu istri saya sakit, udah lama tapi dia nggak kasih tahu. Keluarga ada driver bilang, Pak, terus saya tahu mau mama di rumah sakit. Mamanya sudah nggak jalan, tidur di kandang aja, dan saya di situ saya baru sampai waktu tahu saya sudah tidak sanggup lagi di sini. Lalu ingatin saya, dokter yang saya lihat, driver ini, dia datang ke rumah saya, obatin istri saya tanpa pembayaran, nggak sanggup bayar. Jadi dia bilang, Bapak tadi saya kemudian saya telepon Nadi. Dia bilang, Pak, si kamu harus bawa ke rumah sakit karena kita kena ginjalnya, paruhnya harus cuci darah. Tulis itu saya bilang, Tuhan, Engkau yang mencipta, Engkau bisa menyembuhkan. Sampai hari ini istri saya tidak pernah masuk rumah sakit, tidak pernah. Tapi kemudian saya keluar dari penjara, saya jadi cilok, nggak punya apa-apa lagi. Tapi saudaraku, Tuhan kita menolong kita tidak sama-sama. Masih renang ayat 33. Carilah tahu kerajaan dan menjalankan kebenaran, semua akan ditambahkan kepada itu benar yang terjadi. Ada satu hamba Tuhan datang, dia bersedia memindahkan modal bersaya. Apa yang dulu saya bilang, Tuhan percayakan saya untuk mengolahnya. Saudaraku, dulu saya pikir
Hidup ini apa yang kita inginkan tidak bisa mendapatkan. Sudah kehidupan. Nyata salah. Saudara dan saya ada di tempat ini. Kita adalah piringan. Ya. Tuhan yang memilih itu. Kalau kita memilih Tuhan sampai ayam tumbuh gigi pun nggak dapat kita. Apa ya? Keputusan yang bisa bertemu Tuhan. Kita biar orang manusia kita hari ini kita ada di sini. Bersyukur karena Tuhan yang memilih kita. Jadi saya hari ini bisa menjadi seorang bapak yang melindungi anak, menjadi contoh kepada seorang suami yang bisa menjaga istri. Yang dulu saya anggap yang benar semua bakal sampah, dan saya bersyukur hari ini saya bisa melayani Tuhan untuk satu anugerah yang besar. Amin. Bapak ini kan jadi presiden itu sebenarnya kalau ada dari dulu dari itu melayani adalah kehormatan. Memang jadi presiden chapter jadi apa itu harus dana berwaktu, tapi Tuhan tidak pernah makan. Nanti pasti cukupkan apa yang kita perlukan kalau hati kita benar melayani. Di 2 Korintus ayat 17 ayat 5. Siapa di dalam diri ada ciptaan yang baru, yang lama sudah berakhir, baru sudah dan yang sebelumnya. Dengarkan firman Tuhan ini sebelum kita masuk dalam firman yang dibacakan oleh saudara Ijal. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita renungkan semuanya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu.
sepanjang tahun 2025 kami boleh menjalani dengan baik sampai di hari pertama di bulan Desember ini. Semua berkat kasih anugerah-Mu yang begitu nyata terhadap kehidupan kami Bapa. Saat ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama di tempat ini mengadakan acara yang kami sebut dengan Outlet Natal RP3 ini. Bertiga satelit berkumpul bersama, kami akan merayakan akan kelahiran Yesus di 2000 tahun yang lalu. Bila Tuhan makna Natal ini boleh menyampai kepada kami setiap yang mendengarnya, sehingga kami tahu bahwa seorang yang bernama Yesus telah datang menjadi juru selamat kami. Hari ini Tuhan kami boleh ada karena kasih anugerah-Mu, karena Engkau sebagai juru selamat kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan puji syukur. Haleluya. Amin. Happy man. Be strong the Lord. Happy man. Luar biasa. Terima kasih atas waktunya ya. Tentunya perlu berkenalan nggak ya? Kayaknya nggak perlu ya, langsung aja. Ya, baik, sungguh luar biasa ya hari ini. Waktu berjalan begitu cepat, tidak terasa. Ternyata udah nyampe di bulan Desember di hari pertama. Ya, ini merupakan satu kesempatan luar biasa kita bisa berkumpul bersama. Tentunya untuk apa? Merayakan kelahiran Yesus tentunya. Nah, hari ini semua mudah-mudahan semua kita bisa menikmati apa arti daripada makna Natal sesungguhnya tentunya. Tapi izinkan saya sedikit bersaksi, boleh ya? Boleh. Nah, kemarin saya baru ketemu ya sama brother kita, boleh. Halo. Berada di klinik. Nah, saya mau sedikit bersaksi. Saya hampir 5 tahun tidak pernah check up. Tidak pernah. Sejak COVID, nggak pernah. Tapi baik-baik aja. Nah, sekarang saya mau saksikan apa yang dikatakan Brother John itu benar. Tuhan pulihkan kita itu tidak tanggung-tanggung. Sebenarnya kalau saya lihat kembali feedback dengan kehidupan saya tidak berhak mendapatkan kesehatan seperti ini. Nggak punya dosa. Bahkan saya mungkin udah nggak tahu apa deh. Kalau saya cek hasilnya mungkin udah merah, bukan merah putih, merah semua mungkin ya. Kalau boleh saya katakan, tapi ini semua kasihan Tuhan. Amin. Kalau saya cerita kembali, nggak pernah saya jarang sekali bercerita tentang kesehatan ya. Saya tuh pernah kena hepatitis B, berusia paling kita. Saya C, itu B dan C. C udah hampir saya mesti setiap hari suntik, namanya apa itu? Satu hari itu setiap hari suntik 100 itu menderita. Saya nggak sampai habis dan saya bilang saya tidak mau lanjut dan saya katakan udah nggak mau peduli dengan kesehatan saya, tetap pergi happy on inek dan godek. Orang nggak tahu itu padahal lagi kena hepatitis. Dan akhirnya apa yang terjadi? Udah nggak sembuh kena namanya hepatitis C. Terus kuning, kencing, hitam, saudara. Dulu pernah cerita ini. Saudara, ini akhirnya aku gua nggak bisa jalan, gua didorong pakai kereta istri saya. Ke mana? Ke Singapura. Itu udah nyawa gua tinggal 10% kali. Kalau bahasa lebih 5 gua tinggal. Udah sebenarnya. Gua tapi memang hidup saya sudah pasrah. Karena gua tahu gua itu pakai dan gua nggak berkati di rumah dulu pasrah gitu loh. Mati lah gitu. Tapi banyak orang nggak tahu. Gua didorong kemana ke Singapura masuk rumah sakit. Tapi gue yakin dan percaya di situ mukjizat terjadi. Ada seorang yang mendadak berdiri gue di depan. Orang ini nggak tahu gue itu sakit kok. Ini ibu itu yang pernah konseling ke saya, gitu loh. Doa di rumahnya. Mendadak nongol di depan saya. Dan saya masih ingat dia datang dan dia bisik kepada saya, kamu sudah disembuhkan oleh Yesus. Waktu itu gue masih merinding. Itu benar-benar itu seperti kepala gue disiram dengan es batu. Itu langsung di. Lu tahu nggak SGKT gue itu berapa? Orang coba berani tebak. Mau kan berapa ribu ya? Gue itu hampir puluhan ribu. Udah outlet. Tapi waktu itu didoakan oleh ibu ini, gue tanya istri saya, nih, lu kirim orang datang doain gue ya? Enggak. Gue rasa itu pasti Tuhan. Dan akhirnya setelah dia doakan saya merinding, itu langsung kayak es batu. 3 hari kemudian gue punya betul semua SGOT nol. Tepuk tangan.
Kemarin saya ketemu si Roy, gue bilang, Roy, ini gue sebelum periksa gue mesti sadar kan durian nih gue. Kalau gue periksa lagi merah-merah, gue awalnya makan. Yuk, halam kita makan durian dulu, gue telepon dia. Yuk, akhirnya gue ketemu, makanan durian. Gue bukan durian, dia makan 2 biji. 1 biji gue sikat semua, bener kan? Yang lain pada gak makan. Ah, udahlah, gue makan semua lah, pada gak makan. Sayang kan mahal kan? Nah, giliran besok nih saya mau sedikit prestasi kepada teman-teman. Sekarang sistem saya pakai asuransi. Dulu gue datang bisa langsung puasa. Sekarang nggak bisa. Ternyata harus ketemu dokter dulu. Nah, besoknya saya ketemu dokter dan dokter rujukan masuk ke rumah sakit. Setelah lulus rumah sakit dimakan obat apa namanya? Buat BAB ya, buat bersih. 20, 30, 40 kali kali ya gue olah balik, sampai bersih kosong kan? Udah bener-bener bersih. Apa? 7.30 suster datang dorong 2 pakai bajunya yang itu, yang hijau itu. Dorong semua kemana tuh enggak? Ke tempat yang untuk antri kerja ini. Yang dulu Pak Riki inget gak? Dorong situ dingin banget lagi itu pakai itu. Nah, di situ banyak orang berjejer, itu sama berapa jam dorong. Itulah di situ baru gua melihat ada satu yang berbeda manusia itu. Apakah ini Tuhan uji saya atau memangnya kondisi seperti itu? Jadi gua ditungguin 7.30. Lu tahu nggak sampai berapa jamnya? Baru giliran saya. Yang satu ini sampai lu selesai udah dikerjain selesai 2 kali udah selesai kan gua dikerjain ngorok kan kadang-kadang disuntik ngorok selesai udah ngorok selesai guanya sendiri emosi gua naik sampai sini turun lagi. Naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Buat bawa hampir pakai sandal udah mau kabur ya. Lu tahu nggak berapa lama? 4 jam. 7.30, 8.30, 9.30, 10, 11.30 baru dilihat 4 jam. Di situ baru gua melihat ternyata FGD itu bakal saya. Kesabaran saya teruji di situ. Saya tidak tahu saudara-saudara berapa lama di FGD, apakah ada perubahan? Kalau tidak, mesti diuji sama Tuhan. Makanya kita harus bertumbuh di dalam pertumbuhan. Saya seorang regional leader. Apakah saya masih ada gen emosi saya, nggak sabar saya? Penguasaan diri saya nggak ada. Masih 20 nggak pantas buat jadi regional presiden. Di situ gua diuji, ternyata gua roh di situ gua teruji. Saudara, singkat cerita baru giliran saya dicolok-colok. Oke, pulang masih ragu-ragu. Import. Apa hasil belum lihat? Betul lah. Empot-empotan kita ini pantas buat ragu dengan kesehatan saya. Kalau mungkin yang sehat-sehat sih mau tahu deh. Kalau gua punya kehidupan mungkin kayak gigi kayak gini yang mantan jadi nggak tahu yang hancur apa deh. Tapi puji Tuhan saudara yang gak bersaksi kalau Tuhan pulihkan kita itu tidak tanggung, benar-benar tidak tanggung. Asalkan kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri, maka Tuhan pasti mengangkat ke menjadi kepala, tidak jadi akan terus naik dan tidak akan termasuk kesehatan kita akan terus dipulihkan. Wow, mari naik. Akhirnya setelah baca semua, saya nggak percaya, saya ingin jantung gua terus. Gua mau cek jantung gua secara keseluruhan full. Iya, minum sehari lagi. Benar-benar akhirnya oke, dokter bilang benar ya, kata dokter siap ngomongnya bang, pokoknya gua mau tuntas saja. Nggak mau juga minta kateter ya, puji Tuhan benar-benar. Kalau gua pikir ini, gua punya umur begini penyumbatan ada 50 lah ya. Kalau gua pikir nih makanan tiap hari, tiap malam gua itu full gospel puluhan tahun gua jadi presiden. Kalau kan udah bosan kali lihat muka gua kan. Apa gua nggak makan? Gua makan semua bro, sikat semua. Dari awal pertama sama Pak Dikin, apa yang gua nggak pernah makan semua. Sesampai dulu kasih sikat. Ini kan tapi yang luar
luar biasa Tuhan. Nah, tapi Tuhan berikan saya ada, tapi nggak banyak. Berapa persen? 30. Haleluya. Ini dulu kan 30 lebih juga kan? Nah, 25. 25. Saya sedikit sekarang. Ya, tapi gue pikir ini gua udah pasti udah 50 ke atas. Kan bilang 80 gua kepala aku yang benar. Nah, ini sekedar kesaksian. Bagaimana Tuhan memberikan memelihara, penjagaan, sehingga bukan saja kita keluarga diberikan kesehatan pun, tapi tidak boleh tanpa perbuatan. Saya rajin mengatakan seperti tadi, ada bagian kita yang kita kerjakan. Itu ya. Nah, itu kesaksian yang pertama. Yang kedua, karena kita punya waktu terbatas. Yang kedua, kita bersyukur hari ini tahun 2000 sebelum saya pergi ke Manado ini. Tiba-tiba saudara kita nih Pak Rudi Safran. Saya ini benar-benar senior gua. Ini senior gua. Tiba-tiba telepon saya, halo Bosu, katanya panggil gua Bosu. Apa kabar? Udah lama nggak ketemu. Waduh, iya lu. Wah, dia cerita kesaksian dia. Betul ya. Nah, nanti izinkan nanti teman-teman khususkan sesi khusus karena dia cerita pasti panjang sekali. Nanti undang Pak Rudi Sastra, kami gabungan seperti begini untuk dengarkan kesaksian hidupnya bagaimana Tuhan pulihkan dia. Nah, sampai hari ini dia baru tahu Tuhan siap. Ini kalau saya pikir-pikir dia tuh senior kemana-mana, udah pergi kemana-mana untuk sebab pembicara loh ya, maaf ya. Tapi dia bersedia turun menjadi presiden. Saya sama-sama kaget saya sampai hampir mau gemetar saya. Ayo kita lihat tempat siap. Saya nggak pikir pada siap dulu deh. Ini nggak gampang saudara. Saya sulit untuk mencerna seorang yang sudah hampir berkemana-kemana pembicara. Dia mau mengambil satu komitmen untuk menjadi presiden, nggak gampang. Kalau itu bukan Tuhan, nonsense secara ego bro. Gue ini pembicara bro. Setuju gak? Tapi kalau Pak Rudi bersedia merendah diri, percaya pasti Tuhan yang angkat. Amin. Tapi saya sudah tahu support. Lalu akhirnya gue renungkan mau tempatkan di mana gitu. Yang cocok, ini orang hebat ini gitu. Yang rohaninya udah tinggi banget. Ketemu kau bilang pikir, wah ini rohani cukup juga nih. Ini sudah rohani udah cukup nih. Cocok nih kayak begitu. Nah akhirnya baru di hal Kiki ya, Kiki siapnya buat untuk mereka. Akhirnya Kiki telepon dan katanya Roy siap terima. Nah kemarin sudah mulai satu chapter karena saya juga bisa hadir dan besok ada chapter kedua dulu. Jadi kita doakan untuk Pak Rudi ya, ke depan chapter ini boleh menjadi berkat tentunya. Ya, dan awalnya dia pakai rencana Taman Anggrek karena Taman Anggreknya tidak bisa karena ternyata di nasional sudah ada yang namanya Jakarta Taman Anggrek, tidak boleh ada double sehingga harus diganti dan akhirnya diganti menjadi outlet ya. Nah puji Tuhan kita sama-sama mendukung khususnya kalau chapter yang ini ada perusahaan Tuhan adalah FR, Arti dan APD tentu saya pasti supaya chapter ini menjadi bertumbuh ya. Nah itu yang saya mau sampaikan kepada teman-teman ya. Tentu di dalam acara event ini adalah event Natal ya, tidak sedikit boleh satu firman boleh ya, supaya firmannya ini nyampe kepada kita semua dan kita menjadi berkat. Yuk mari kalau mau kita sama-sama buka firman Tuhan ya, karena ini event adalah acara Natal. Jadi ini mau pakai handphone baru. Kalau mau bersaksi ini ada kesaksian buat gua nih. Ini kasih anugerah Tuhan semua. Kalau mau saya bersaksi panjang karena waktunya tidak ada lain. Maka kita masuk ke materi hari ini. Ya saya mau berikan tema hari ini adalah Christmas for everyone. Christmas itu untuk semua. Saudara kita baca satu firman Tuhan singkat saja. Ya di Lukas 19 ayat 10. Lukas 19 ayat 10 mengatakan begini. Nah kalau saya angkat nanti belakang pembaru ya kan. Gue tahu aja deh. Ya Lukas 19 ayat 10 mengatakan begini. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara. Anak manusia itu apa? Siapa itu anak manusia? Yesus
sendiri, saudara. Jadi Yesus 2000 tahun yang lalu datang ke dunia, lahir di dunia itu yang kita berikan nama itu namanya Natal, saudara. Ya, nah itu dia. Jadi anak manusia datang untuk apa? Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kali-kali ini satu-satu alasannya Yesus datang ke dunia. Barangkali ini satu-satunya Yesus turun ke dunia untuk apa? Mencari karyanya dan menyelamatkan yang hilang. Sekarang mengerti kenapa Yesus yang adalah juga Bapa di surga, Yesus yang adalah Tuhan kita, dia menanggalkan kebesarannya, pangkatnya, jubah kebesaran, keilahiannya. Saudara menanggalkan dan turun di 2000 tahun yang lalu, lahir di Bethlehem, di palungan lagi, saudara, menjadi seorang anak yang berikut hina, yang lemah, saudara. Untuk apa? Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, mencari kita semua, ya, termasuk saya, Pak Inti, semua. Kalau kita melihat alasan Yesus turun dan lahir ke dunia ini, maka kita boleh katakan bahwa Christmas is about a mission. Natal adalah sebuah misi, saudara. Misinya untuk apa? Mencari kita, saudara. Nah, saya tidak mau melepankan, saudara. Maka kalau kita boleh nggak merayakan Natal seperti ini, atau kita boleh kita lihat kalau kita sekarang, kalau kita kembali ke Singapura, janganlah semua atribut. Dia punya Natal yang gede-gede. Ya kan, gereja kita udah pasang tuh gereja Natal gede-gede. Boleh nggak? Boleh saja, saudara. Tapi ada satu yang harus kita tidak boleh, makna Natalnya harus ada. Nah, hari ini kalau kita merayakan Natal itu harus ada maknanya. Itu apa? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Makanya hari sebenarnya kalau kita merayakan Natal, alangkah baiknya ada jiwa-jiwa baru dibenarkan. Jiwa-jiwa yang belum pernah datang ke Kudus, itu tujuannya, supaya dia bisa mendengarkan tentang Yesus tersebut, saudara. Nah, Natal. Karena kenapa? Natal adalah sebuah misi. Jadi lain kali harapan saya sih kalau acara event Natal, ayo kita undang lebih banyak lagi teman-teman sekolah, teman-teman kuliah, teman-teman kerja, semua datang supaya dia bisa mendengar tentang Yesus. Itu tujuannya. Itu tujuannya, makna yang sesungguhnya itu. Jangan kita hanya datang-datang, nyanyi-nyanyi lagu-lagu, pulang. Nggak ada gunanya. Maknanya nggak dapat. Karena anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini firman Tuhan. Jadi anak manusia itu, Yesus datang ke dunia itu mencari orang-orang yang hilang. Itu yang harus kita panjatkan. Kalau saya bicara tentang misi, kita teringat dengan visi misi FGB ya. Nah, biasanya kita ada sampaikan visi misi FGB. Untuk apa sih FGB? Tujuannya apa? Mencari pria yang kehilangan. Sama, nggak ada bedanya. FGB ini adalah kepanjangan tangan Tuhan sebenarnya. Ini adalah merupakan satu media organisasi yang dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Nah, itulah maka Tuhan datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, saudara. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, kita pulang selesai jam berapa? Setengah 10. Nah, saudara, makanya saya satu firman lagi ya. Nah, kita coba lihat di sini. Yesus datang ke dunia sudah berapa tahun? Ada yang tahu? Bukan, berapa tahun dia hidupnya? 3 tahun. 3. Singkat banget kalau kita pikir. 3 tahun, 33 tahun. Ya? Pelayanannya berapa tahun? 3 tahun. Apa yang dikerjakan? Datang untuk menyelamatkan kita, melayani, melayani sampai apa? Taat sampai mati di atas kaca, sampai dia berkata begini,
Sesudah Yesus meminum anggur pada waktu dia di atas kayu anggur asam itu, dia berkata, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan hewannya. Saudara, pada waktu itu Yesus datang, dia hidupnya itu memberikan contoh kepada kita untuk apa? Belajar. Saya lihat ada berapa sih aku ambil gelas-gelas. Kemarin saya lihat saya robek sampai piring-piring, melayani. Nggak gampang. Yesus datang ke sini itu melayani, saudara. Kita lihat bagaimana sampai gitu dia berani bersuka hati kepada Yesusnya. Sekarang kita ini bos, kadang-kadang melayani susah. Kalau kita udah bos, susah melayani. Tapi Yesus itu udah Tuhan sendiri, dia datang ke dunia melayani. Ini yang harus kita pelajari. Dan akhirnya apa, dia taat sampai mati di atas kayu. Nah ini, jadi visi misi daripada FGB itu sebenarnya adalah sama seperti rencana Tuhan datang ke dunia itu, mencari dan menyelamatkan yang hilang, saudara. Itu aja saya pikir, tidak usah terlalu panjang ya. Kita akan ada acara candlelight ya. Silakan mari kita tutupkan mata kita. Bapak, kami bersyukur, terima kasih hamba pun tidak menyampaikan dengan firman yang berpanjang. Bahwa hari ini kami akan merayakan mengenang akan kelahiran 2000 tahun yang lalu. Engkau telah datang ke dunia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hari ini Bapak, biarlah Tuhan melalui momen acara di malam hari ini, Tuhan, acara Natal bersama ini boleh menangkan ada jiwa-jiwa yang mengerti 2000 tahun yang lalu Engkau Yesus datang ke dunia dan mati di atas kayu salib menjadi juru selamat kami, Pak. Sehingga hari ini Tuhan kami boleh berkumpul semua berkekasih anugerah-Mu yang begitu besar terhadap kami, Bapak. Terima kasih Tuhan atas firman ini. Ya, firman ini boleh tertanam di dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan puji syukur. Haleluya. Amin. Amin.